Halo, perkenalkan, saya Anissa Dinda Herliani. Pada video animasi ini, saya akan membahas mengenai administrasi pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada kondisi ketika sarana dan tujuan pembangunan tidak berjalan selaras, khususnya di negara-negara berkembang. Pembangunan seringkali dipahami sebagai tanda kemajuan suatu negara. Semakin banyak gedung tinggi yang berdiri, semakin pesat pertumbuhan ekonomi, dan semakin modern infrastruktur yang dibangun, maka pembangunan dianggap berhasil. Namun, apakah pembangunan benar-benar selalu membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat? Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan justru kerap diiringi berbagai permasalahan. Ketimpangan sosial semakin terasa, kerusakan lingkungan terus meningkat, akses layanan publik belum merata, dan bencana seperti banjir masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh bagaimana pembangunan direncanakan dan dikelola. Dalam banyak kasus, tujuan pembangunan yang ideal tidak sejalan dengan sarana administrasi dan kelembagaan yang tersedia, sehingga kebijakan yang dirancang dengan baik seringkali tidak berjalan efektif di lapangan. Melalui video animasi ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami bagaimana administrasi pembangunan berperan penting dalam menyelaraskan tujuan dan sarana pembangunan, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Sejak tahun 1950-an, banyak negara berkembang mulai melakukan reformasi administrasi pemerintahan. Reformasi ini umumnya dipengaruhi oleh pemikiran dan pengalaman negara-negara Barat. Para pakar administrasi publik dari Barat datang membawa konsep yang dianggap berhasil di negaranya masing-masing. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada masa itu adalah Paul H. Appleby, yang memberikan rekomendasi reformasi administrasi di India. Namun, permasalahan muncul ketika model yang berhasil di Barat diterapkan begitu saja di negara berkembang tanpa penyesuaian. Perbedaan budaya, kapasitas birokrasi, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi membuat banyak kebijakan tidak berjalan efektif. Akibatnya, reformasi administrasi justru gagal mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Memasuki dekade 1980 hingga 1990-an, agenda reformasi administrasi semakin kuat dengan keterlibatan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Reformasi pada periode ini dikenal dengan pendekatan yang seragam dan berorientasi ekonomi. Fokus utama kebijakan adalah privatisasi, deregulasi, efisiensi birokrasi, serta penghematan anggaran negara. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang ramping, murah, dan efektif. Secara teori, kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan kinerja pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Privatisasi layanan publik menyebabkan masyarakat kecil semakin sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan energi. Sementara itu, keuntungan justru dinikmati oleh kelompok elit dan investor asing. Ketimpangan sosial pun semakin melebar, kemiskinan tidak kunjung teratasi, dan di beberapa negara muncul protes sosial yang mengganggu stabilitas politik. Selain pengaruh kebijakan global, negara berkembang juga menghadapi masalah struktural dalam sistem pemerintahan dan birokrasi. Struktur pemerintahan di banyak negara berkembang seringkali tidak dibentuk melalui perencanaan jangka panjang yang matang, melainkan terbentuk secara bertahap akibat tekanan politik, tuntutan internasional, atau kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, struktur birokrasi menjadi terlalu besar, tumpang tindih, dan tidak efisien. Banyak lembaga memiliki fungsi yang hampir sama, namun koordinasi antar instansi lemah. Kondisi ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan berbelit-belit. Masalah struktural ini juga berdampak pada pemborosan anggaran negara.
Kabinet yang gemuk dan birokrasi yang panjang membutuhkan biaya operasional yang besar, namun tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks administrasi pembangunan, kondisi ini menyebabkan tujuan pembangunan yang direncanakan tidak sebanding dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki pemerintah. Berbagai kegagalan pembangunan yang terjadi mendorong munculnya kesadaran bahwa negara berkembang tidak dapat terus-menerus bergantung pada model pembangunan yang diimpor dari luar. Kemandirian lokal menjadi salah satu prinsip penting dalam administrasi pembangunan berkelanjutan. Kemandirian lokal berarti pembangunan harus bertumpu pada potensi, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang efektif adalah kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Inisiatif pembangunan berskala kecil yang melibatkan partisipasi masyarakat seringkali terbukti lebih berhasil dibandingkan proyek-proyek besar yang dirancang secara sentralistis. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, rasa memiliki terhadap program tersebut akan meningkat, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terjaga. Di era globalisasi, negara berkembang dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan saling berkaitan. Globalisasi membuka peluang besar melalui kemajuan teknologi, arus investasi, dan kerja sama internasional. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa berbagai permasalahan lintas batas. Isu-isu seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi lingkungan menjadi tantangan serius yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan justru akan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat. Setelah runtuhnya komunisme pada tahun 1989, demokrasi dan pasar bebas menjadi standar global yang banyak diadopsi oleh negara berkembang. Sayangnya, penerapan model ini seringkali dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa penyesuaian. Akibatnya, muncul konflik sosial, ketegangan antar kelompok, dan instabilitas politik. Pengalaman pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor budaya memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Tidak ada satu model pembangunan yang dapat diterapkan secara universal di semua negara. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan berhasil membangun perekonomiannya dengan menyesuaikan strategi pembangunan dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti kerja keras, disiplin, dan harmoni sosial. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Administrasi pembangunan yang mengabaikan budaya lokal berisiko menimbulkan resistensi masyarakat dan kegagalan kebijakan. Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan semakin menguat sejak diselenggarakannya Earth Summit pada tahun 1992. Pembangunan tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Administrasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penyusunan regulasi yang berpihak pada lingkungan, serta reformasi kelembagaan yang mendukung keberlanjutan. Selain itu, administrasi publik juga berperan dalam meningkatkan kesadaran ekologis di berbagai sektor, baik melalui kebijakan, pendidikan, maupun kerja sama lintas lembaga. Selanjutnya, studi kasus yaitu tentang banjir Jakarta. Sebagai contoh konkret ketidakselarasan antara tujuan dan sarana pembangunan, kita dapat melihat permasalahan banjir di Jakarta. Sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi, Jakarta mengalami pembangunan yang sangat pesat selama puluhan tahun. Alih fungsi lahan secara masif menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Banyak kawasan hijau berubah menjadi permukiman dan pusat bisnis. Akibatnya, air hujan tidak dapat terserap dengan baik dan menimbulkan genangan yang berujung pada banjir.
Pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur teknis seperti pompa air, normalisasi sungai, dan waduk. Namun, solusi ini cenderung bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan. Minimnya ruang terbuka hijau, lemahnya penegakan tata ruang, serta kurangnya partisipasi masyarakat memperparah kondisi tersebut. Dalam perspektif administrasi pembangunan berkelanjutan, penanganan banjir Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini mencakup revitalisasi infrastruktur yang ramah lingkungan, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan pengetahuan lokal dan teknologi modern, seperti sistem informasi geografis dan pemantauan curah hujan, juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi banjir yang berkelanjutan. Selanjutnya ada mini project yang bisa membantu untuk menangani banjir di Jakarta. Mini project ini berjudul Jakarta Hijau. Mini project Jakarta Hijau bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menekankan pentingnya perubahan perilaku, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Tujuan utama dari mini project Jakarta Hijau adalah meningkatkan kapasitas resapan air di kawasan rawan banjir dengan memanfaatkan infrastruktur hijau, seperti sumur resapan dan sistem ekodrainase. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana banjir. Melalui mini project ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pemeliharaan saluran air, pengelolaan lingkungan sekitar, serta pelaporan genangan air secara mandiri. Di sisi lain, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait berperan dalam menyediakan regulasi, pendampingan teknis, serta koordinasi lintas sektor. Dengan pendekatan ini, mini project Jakarta Hijau diharapkan mampu menjadi contoh penerapan administrasi pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan tujuan pembangunan dengan sarana yang tersedia, serta memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Langkah 1. Infrastruktur hijau dan teknologi. Membangun sumur resapan dan ekodrainase di titik prioritas, serta memasang sensor digital sederhana untuk memantau genangan air dan menilai efektivitas infrastruktur. Langkah 2. Identifikasi wilayah rawan banjir. Menggunakan data dari Jak Pantau untuk menentukan area prioritas, terutama di sekolah dan lingkungan permukiman dengan tingkat genangan tinggi. Langkah 3. Kolaborasi dan partisipasi. Melibatkan pihak swasta, sekolah, dan LSM dalam pelaksanaan dan pemeliharaan. Mengadakan edukasi warga serta kegiatan komunitas rutin untuk menjaga keberlanjutan, dengan fokus pada aksi nyata seperti pembersihan saluran air. Dengan kolaborasi dan teknologi sederhana, mini project ini diharapkan mampu menciptakan solusi banjir yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Pembangunan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan kemampuan beradaptasi. Keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa cepat pertumbuhan ekonomi dicapai, melainkan oleh sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Administrasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk menyelaraskan tujuan dan sarana pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Demikian pembahasan mengenai administrasi pembangunan berkelanjutan yang dapat saya sampaikan melalui video animasi ini. Semoga materi yang disajikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menyelaraskan tujuan dan sarana pembangunan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini.
Saya menyadari bahwa penyampaian dalam video ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.